Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hakim dengan nomor induk mahasiswa 2101764 dari Fakultas Seni dan Desain, Prodi Seni Musik Murni. Di sini saya akan eh, berdakwah tentang materi berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat Google Meet seperti ini. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian eh, masuk dalam materi yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Ramadan adalah bulan yang di dalam diturunkan oleh permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka berhendaklah berpuasa di bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lainnya. Al-Quran bukanlah untuk disenandungkan saja dan tidak pula untuk dinikmati kandungannya dan isinya oleh akal dan kecerdasan intelektualitas saja. Akan tetapi wajib diyakini, dipahami dan diamalkan. Untuk itulah mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban agar benar-benar menjadi hidayah, rahmah, syifa dan tazkirah bagi kita semua. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran itulah yang menyebabkan para sahabat, tabi'in, tabi'id, dan tabi'in, dan generasi Islam sepanjang masa mampu menikmati hidup di dunia dengan sangat produktif dan penuh amal soleh. Bahkan berbagai ujian dan cobaan yang menimpa mereka disebabkan hidup di bawah naungan Al-Quran dan memperjuangkannya mereka rasakan sebagai minhah atau anugerah yang dirasakan manisnya. Terdapat perbedaan yang jauh antara generasi Qur'ani dengan generasi yang belum dibentuk karakternya, pemikirannya dan perilakunya oleh Al-Quran. Generasi Qur'ani adalah generasi yang terbaik sepanjang zaman, generasi yang mampu mengintegrasikan antara ucapan, keyakinan dan perbuatan, hidup dan matinya untuk Islam dan umat Islam. Setiap langkah hidup didasari Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran mereka kerjakan, dan apa saja yang dilarang Al-Quran mereka tinggalkan. Sebab itu mereka telah tersambung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ucapan, langkah dan perbuatan. Sedangkan generasi yang bukan atau belum dibentuk Al-Quran adalah generasi yang sangat kontradiktif dan paradoks. Karakter, pemikiran dan perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Kendati mereka hafal Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, fasih berbahasa Al-Quran, dan bahkan mungkin juga membagikan Al-Quran kepada masyarakat dengan gratis. Oleh sebab itu, tidak heran jika situasi dan kondisi yang dialami oleh generasi Quranis sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh generasi yang bukan terbentuk berdasarkan Al-Quran. Generasi Al-Qurani adalah generasi yang cemerlang, generasi yang semua potensi hidup yang Allah berikan kepada mereka dicurahkan untuk meraih kesuksesan di akhirat, yakni surga Allah. Di dunia dengan segala pernak-perniknya, di mata mereka tak lain adalah sarana kehidupan yang hanya dicicipi sekedar keperluan. Orientasi utama hidup mereka adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi dan tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan manusia dan sejenisnya. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai Muhammad SAW, maukah kamu aku kabarkan dengan jauh lebih baik dari itu semua, harta, wanita, anak, istri, dan seterusnya?
Bagi mereka yang bertakwa akan mendapatkan di sisi Tuhan penciptanya surga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Mereka kekal di dalamnya dan ada istri-istri yang suci, tidak haid dan tidak berkeringat. Dan juga keridhaan dari Allah jauh lebih besar daripada yang lainnya. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran surat Al-Imran ayat 15. Al-Quran itu telah berhasil memberikan pencerahan kepada manusia terkait dahsyatnya kehidupan akhirat, di mana sebelum mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka hanya mengetahui kehidupan di dunia. Bahkan Al-Quran itu telah pula berhasil menjelaskan hakikat Tuhan penciptanya, hakikat alam semesta, hakikat manusia, hakikat kehidupan di dunia dan akhirat. Agar kita dan generasi kita dapat hidup dengan karakter Al-Quran dan merasakan langsung kedahsyatannya, yang harus dilakukan tidak lain kecuali kita dan generasi kita harus mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Agar interaksi dengan Al-Quran maksimal dan melahirkan hasil yang diharapkan, kita harus pula memahami metode berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran untuk membentuk karakter yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yaitu yang pertama adalah meyakini Al-Quran itu datang dari Allah. Meyakini kebenaran isi Al-Quran, menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita. Memahami tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Memahami dan menyaksikan mukjizat Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, the way of life. Menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran agar kita merasakan kehidupan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai dusturul nahayah, sistem hidup. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salat ya.